Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi nasta'in wa nabiyyi wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajmain. Alhamdulillah selamat beraktivitas untuk rekan-rekan semua. Kali ini kita akan lanjutkan podcast yang telah berjalan pastinya di channel NU Pati, dan ini kita akan melanjutkan terkait dengan podcast yang nantinya akan mengisi di setiap hari kalian. Dan alhamdulillah podcast ini tayang setiap hari Selasa dan bisa kalian saksikan di channel NU Pati. Gitu. Alhamdulillah kita sudah juga kedatangan sebuah tamu yang istimewa. Ini adalah sepak terjangnya juga sangat tinggi sekali dan menemani langkah saya sebagai temannya. Kalau di NU Pati ya, ini khususnya di bidang organisasi, dan organisasi itu adalah organisasi awal saya ketika saya bergabung di Nahdlatul Ulama. Bisa perkenalan? Ini ada rekan siapa? Rekan siapa, Mas? Agak canggung ya. Agak canggung. Kita biasanya biasa ya. Biasanya kita sering jagung biasa lah ya. Biasa. Iya. Sekarang kita dipertemukan di podcast ini. Dan semoga nanti ini juga bisa menambah viewer ya. Kita pastikan viewer untuk 1 bulan ke depan kita akan naik 10.000 kita, teman-teman. Ya, bisa perkenalan dulu. Oke, nama saya Rekan Masna, biasa dipanggil memang Rekan Masna Zakirus Salwa lengkapnya. Ya. Biasanya panggilannya Rekan Masna. Rekan Masna. Ada juga yang beberapa memanggil nama saya itu ya? Salwa. Salwa. Itu. Di beberapa organisasi berbeda-beda cara memanggilnya. Tapi kalau di IPNU ini khususnya memang panggilan saya Rekan Masna. Rekan Masna. Asal dari mana? Asal dari Jaksa. Yaitu Pati area Utara. Area Utara ya. Kita ke arah utara, teman-teman. Terus itu Pak, bisa dijelaskan juga itu di NU itu sebagai apa? Kan belum tahu ini, ada yang belum tahu. Oke, saya di sini berkesempatan bahwasanya saya di sini itu menjabat sebagai ketua Banom Badan Otonom yang termuda dari usia 13 tahun sampai hari ini 24 tahun, yaitu menduduki posisi ketua Banom Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Ya alhamdulillah diberikan kesempatan untuk di sini bisa alhamdulillah berproses lah di dalam Nahdlatul Ulama ini secara struktural. Ya. Alhamdulillah ini kan karena kita juga mengundang pastinya ya, tidak hanya dari Banom IPNU saja. Nanti kalau teman-teman yang ingin datang ke podcast ini silahkan bisa menghubungi nomor admin ya. Kita membuka peluang untuk siapapun, khususnya untuk netizen, bagi teman-teman yang aktif di luar dan tergabung dalam wadah KNU-an ini. Kader-kader IPNU, iya, kader-kader IPNU juga bisa. Yang misalnya yang berprestasi, mempunyai bakat, kelebihan lebih itu. Nanti sekaligus ini kita akan membahas ya. Ya, ini kan rekan Masna ya. Ini saya panggil rekan Masna aja ya teman-teman ya. Sudah berkecimpung di IPNU. Pastinya di organisasi luar, pastinya banyak lah. Terus juga aktif di aktif di media-media juga. Ini kenapa ini? Alasannya rekan Masna kok gabung di IPNU, terus berkecimpung di organisasi-organisasi lain, terus juga ini katanya ini juga kita cross check nanti teman-teman, juga membuat bisnis yang pastinya bisa menambah bisa menambah pendapatan pemasukan untuk kader-kader kita. Maksudnya ini bisa melatih begitu. Bisa dijelaskan ini? Kalau bagi saya sendiri, kenapa kok saya di sini ber-NU ya atau ber-IPNU? Memang dari secara keluarga juga memang mensupport secara kultural. Ayah, ibu itu memang basisnya orang NU dan sekitar saya juga orang NU. Tapi bagi saya seperti ini, kita masuk di NU atau hari ini berkesempatan berkecimpung menjadi bagian pengurus di Nahdlatul Ulama sendiri, di Banom yaitu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Bagi saya ini adalah sebuah panggilan. Bukan misi dan adalah panggilan. Supaya kita berproses. Jadi
Bukan berarti saya di sini berambisi untuk menjadi ketua IPNU atau harus menjadi IPNU, tapi ini bagi saya adalah sebuah panggilan untuk pengabdian, di mana saya merasakan betul apa yang namanya organisasi itu yang untuk mencapai sebuah tujuan tertentu ya. Apalagi di Nahdlatul Ulama ini sendiri. Saya dulu menjadi ketua OSIS pernah, ketua marching band juga pernah ketika di sekolahan. Juga hari ini ikut di GKN, Gerakan Kewirausahaan Nasional, terus juga berproses dari tingkatan PAC, tingkatan PC. Hari ini alhamdulillah diberikan kesempatan menjadi ketua PC IPNU. Langkah-langkah itu sebenarnya saya nggak nyangka ya bisa sampai menjadi ketua pimpinan cabang. Ya tadi yang saya sampaikan, bukan karena ambisi saya yang menggebu-gebu ingin menjadi ketua cabang, tapi ketika Allah sudah membuatkan garis itu bisa apa sih kan gitu. Dan bagi saya hari ini ketika membawa amanah yang sangat luar biasa ini, saya teguhkan dengan totalitas. Apa yang bisa saya berikan kepada organisasi akan saya berikan sepenuhnya. Berarti itu memang benar tidak ada yang dorong. Berarti murni benar ya? Murni. Ya, murni apa ya? Jadi apa ini? Panggilan gitu. Gitu. Iya. Terus itu rekan. Kita kan juga tahu rekan Masna ini aktif juga ya di organisasi. Terus ini tujuan gabung di IPNU juga ini kan rekan Masna juga sebagai pionir di IPNU. Ini misi ataupun tujuan untuk khususnya di Pati ini seperti apa? Kalau saya sendiri berangan-angan bahwasanya dulu di periode kemarin kita bawa nama itu Pati Bumi Literasi untuk para pelajar. Dan hari ini kita harus naikkan grade-nya untuk bersama-sama tagline lah yang namanya Pati Bumi Prestasi lah. Pati Bumi Prestasi. Nah, di mana dari teman-teman itu berliterasi. Hari ini para pelajar itu harus berprestasi. Ya, benar. Tagar besar kita adalah pelajar NU Pati Berkarya. Turunannya intinya berprestasi itu harus membuahkan sebuah karya. Jadi orang-orang tua pun suka kegiatan-kegiatan kita kan banyak. Iya. Mengembangkan soft skill, terus pengalaman-pengalaman organisasi itu kan banyak. Nah, saya di sini mendorong bagi para pelajar untuk terus berprestasi. Yo, nek sekolah nih ranking Pak, perlombaan juga dapat nomor kan gitu. Itu kan juga membanggakan. Terus juga nanti ketika kita masuk di universitas, pengalaman organisasi itu juga kan bisa menambah stamina atau menambah kepedian lah. Kepedian ketika ikut organisasi yang ada di kampus. Yang paling misi saya yaitu tema besar kita adalah pelajar berkolaborasi, mandiri dan berkarya. Ini tema kepengurusan di tahun ini. Yang pertama berkolaborasi, bahwasanya pelajar NU Pati itu jangan sampai mensempitkan diri, mengkotakkan diri, bahwasanya kita di sini hidup bersosial masyarakat dan kita harus berkolaborasi dengan segala elemen yang ada di masyarakat, mulai dari tokoh, pemerintahan. Nah, itu semuanya harus kita kolaborasikan. Peran kita apa sih? Nah, penanggulangan kenakalan remaja ini juga peran bagi kita untuk bersama-sama menanggulangi. Kan marak. Coba teman-teman dicek saja di YouTube. Pelajar Pati itu kan yang muncul itu pelajar tawuran. Iya benar. Nah, hari ini kegiatan-kegiatan sifatnya seperti ini itu jarang. Nah, intinya atmosfer ketika kita berIPNU itu positif, Pak. Nah, yang kedua pelajar mandiri. Bahwasanya ketika kita berorganisasi kita harus mandiri. Banyak sekali yang bertanya kepada saya bahwasanya tips dan trik untuk kita bisa membagi waktu. Kak, kalau aku di organisasi malah nggak bisa bagi waktu antara di rumah sama di organisasi. Itu banyak. Nah, saya bilang seperti ini, kalau kamu di organisasi tidak bisa bagi waktu antara kewajiban kamu sama tanggung jawab kamu di organisasi, mending kamu keluar saja dari organisasi. Soalnya tipikal orang organisasi itu adalah orang-orang disiplinnya, orang-orang yang mampu membagi waktunya. Nah, ketika sejauh perjalanan ini dengan belajar pasti bisa kok. Itu kenapa kok ada yang bilang nggak bisa, mungkin dia baru mencoba. Yang kedua ada yang agak malas gitu lah ya. Jadinya cuma alasan-alasan saja gitu. Iya betul teman-teman ya. Jadi apa? Yang ketiga yaitu berkolaborasi, mandiri dan berkarya. Cita-cita besar saya yaitu ya memang hari ini pelajar itu harus berprestasi.
dengan memunculkan sebuah karya-karya yang itu membuat bangga. Bukti sejarah kita akan dikenangkan itu dari sebuah karya ya. Dari sebuah karya. Dan itu kita harus tekankan dari ranah pelajar terlebih dahulu. Soalnya kan di IPNU kan nanti akan berjenjang. Dari Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, setelah di IPNU nanti naik ke Ansor. Setelah dari Ansor nanti naik ke NU. Jadi kan pondasi awal ketika kita di pelajar itu udah kuat. Saya yakin nanti ketika melanjutkan estafet ke organisasi di struktural NU ini juga pasti akan sangat kuat sekali. Jadi 3 tadi, pelajar berkolaborasi, pelajar mandiri, dan pelajar berkarya. Ini yang saya pegang terus, bahwasanya kita harus benar-benar sistematis, terarah, dan masif dalam pergerakan dari tingkatan ranting itu desa, terus dari tingkatan kecamatan, tingkatan kabupaten, bahkan kita hari ini ketika di tingkatan nasional harus terus menyampaikan ide-ide yang ini loh keadaan bawah ini seperti ini yang harus kita sampaikan ke atas, biar mereka tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Terus menyambung dari kata berkarya tadi, bahwasanya kita di pelajar NU Pati bukan hanya sekedar pengembangan soft skill ya, tapi juga tentang pendistribusian kader, Pak. Pendistribusian kader. Kan pelajar notabene kan anak sekolah, dan mereka biasanya yang kelas 3, kita ini juga menyediakan yang namanya beasiswa. Di IPNU sendiri itu kemarin kita dapat semacam pengawalan para kader-kader NU, para pelajar-pelajar NU di sini dalam ajang bukan kompetisi ya namanya ya, seleksi. SBMPTN. Kita mengadakan bimbel selama 1 bulan untuk benar-benar mengawal tips dan trik untuk masuk ke perguruan tinggi supaya bisa masuk bagaimana. Terus nantinya itu dapat beasiswa bagaimana caranya. Nah, hari ini alhamdulillah banyak sekali dari pelajar NU Pati yang bergabung di IPNU itu yang udah masuk di perguruan tinggi favorit, Mas. Alhamdulillah. Dan ada yang dapat beasiswa beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Basnas, ada yang dapat KIPK, ada yang dari bidik misi. Ini banyak sekali. Dan memang dari lewat jalur IPNU di sini mereka berproses, mereka menunjukkan, "Iki loh aku bisa." Dari kemandirian mereka. Maka hari ini loh, kata-kata berkarya di sini ya memang harus kita teguhkan bahwasanya pelajar itu harus berprestasi. Ayo munculkan karya. Harapan kita juga nanti ketika teman-teman pelajar itu udah berkuliah, kembali ke Pati, ini juga menunjukkan spirit baru. Maksud dari distribusi tadi ya. Nah, itu. Bisa, ini poin ini, 3 poin ini yang benar-benar kita kawal bareng-bareng. Sesuai dengan kondisi hari ini setelah corona ya. Alhamdulillah. Wah, ini jadi untuk Bapak Ibu yang sudah menonton ini ya. Ini dengan berorganisasi kita bisa tahu lah ya bagaimana cara menjadi seorang kader ya. Jadi tidak usah minder ketika kalian sudah terkecimpung di organisasi, khususnya di KNU ini sendiri. Jadi nggak usah mikir kalau kedepannya susah cari kerja ataupun yang gimana. Pasti gampang kok, Pak. Pasti gampang. Soalnya di NU ini juga sudah dibekali ilmu-ilmu yang berkaitan tidak hanya agama saja. Nah, seperti ini contohnya untuk rekan Masna ini juga berkecimpung di dunia-dunia luar juga. Nah, terus terkait dengan itu tadi kan ada 3 poin tadi, ada kolaborasi, mandiri, berkarya. Terus ini biar penonton juga tahu, ini kan di IPNU juga ya ada bentuk program-program. Itu apa saja program yang ditawarkan IPNU, mulai mungkin dari yang ranting terus untuk anak-anak yang sekolah di sekolah-sekolah madrasah itu. Nanti untuk IPNU itu seperti apa sih? Maksudnya kok harus kita ber-IPNU gitu? Kenapa kita harus ber-IPNU ya? Untuk untungnya apa gitu ya? Untungnya apa gitu? Banyak sekali yang bertanya seperti itu. Kita berorganisasi itu untungnya apa? Tapi kalau kita berpikir seperti itu, seakan-akan itu pikiran kita sempit. Iya, kita sempit banget. Gitu. Kita mengharapkan satu hal yang itu bahasanya. Kalau saya berbicara seperti ini. Kalau kamu mengharapkan satu dari organisasi, satu hal, kamu akan mendapatkan itu. Hanya itu. Tapi ketika kita di sini lillah
di organisasi, Iya, kamu akan mendapatkan segalanya. mendapatkan segalanya. Nah, pentingnya apa kita beribnu dan program-program apa saja hari ini yang udah kita canangkan bareng-bareng. Kemarin sedikit info bahwasanya kita udah mengadakan rapat koordinasi cabang, Iya. maaf, rapat kerja tentang program kerja yang akan kita bawa setahun. Kita kan banyak departemen, Pak. Iya. Banyak lembaga, Iya. ada badannya juga. Oh, berarti ada lembaga Itu juga punya ya? punya program tersendiri semuanya, mulai dari departemen organisasi ini mencakup keaktifan dari para PAC, dari ranting. Ini kita benar-benar kontrol supaya apa? Organisasi ini itu stabil pergerakannya. Ada regenerasinya terus. Ini dari departemen organisasi. Departemen kaderisasi. Upaya kita hari ini teman-teman menggalakkan yang namanya pengkaderan dari tingkatan ranting, tingkatan PAC, bahkan nanti di cabang ini. Ini yang ingin benar-benar saya kuatkan ini dari kaderisasi, program kerjanya ada Latin Natpel, Pak. Latin Natpel itu pendidikan pelatih untuk di pengkaderan Makesta. Terus di puncaknya nanti saya ingin membuat yang namanya Lakut, latihan kader utama. Kan di IPNU sendiri kan ada 3 pengkaderan. Yang pertama itu anggota ini, untuk menjadi anggota ini harus Makesta dulu. Singkatannya masa kesetiaan anggota. Terus lanjutannya yaitu Lakmut, latihan kader muda. Terus yang ketiga Lakut, latihan kader utama. Ketika yang kedua ini Lakmut itu apa sih bahasanya? Orientasinya adalah seorang kader. Orientasinya seorang kader. Jadi tidak lagi seorang anggota gitu. Soalnya kan beda. Anggota kan hanya sekedar ikut kegiatan saja. Gitu. Kalau kader itu harus kober. Ya mau mengurusi program-program yang nantinya di PAC, di ranting, benar-benar kita mencurahkan pikiran kita untuk keberlangsungan organisasi. Terus yang ketiga ini Lakut. Ya semoga saja kita nanti diberikan kesempatan untuk bikin Lakut. Soalnya hari ini bagi saya ini udah separuh lebih dari PAC ini udah bisa bikin yang namanya Lakmut. Dan hari ini PC harus segera bikin Lakut. Supaya apa? Kader-kader yang udah Lakmut ini segera dilakutkan. Soalnya output dari Lakut itu sendiri adalah seorang pemimpin. Dan nanti ketika pengkaderan ini sudah selesai, saya yakin ketika teman-teman didistribusikan ke Ansor, dia akan menjadi seorang pionir yang sangat berguna. Dan siap gitu loh dengan tantangan-tantangan apa saja yang ada di dalam Banom itu sendiri. Nah, ini pondasi awal yang benar-benar harus kita kuatkan bareng-bareng. Makanya support dari segala elemen ini harus ada. Harus ada. Biasanya kan banyak sekali dari tingkatan ranting itu curhat, Mas saya kurang diperhatikan dan sebagainya. Kurang diperhatikan siapa ini? Kurang diperhatikan cabang atau siapa? Jadi ada laporan begitu. Banyak laporan, kurang diperhatikan ya besok saya perhatikan gitu. Kita butuh perhatian seperti apa? Apa perlu dicat sehari sekali atau berjam sekali? Wah, ini PAC ini, teman-teman PAC ya, jadi kader-kadernya yang ada di ranting. Terus ada departemen jaringan sekolah. Sekolah juga. Jaringan sekolah. Itu ketuanya siapa, Pak ya? Itu wakil ketuanya ini. Wakil ketuanya Mas Roni. Ini termasuk juga pengurus saya. Pengurus ya saya mintain tolong lah untuk ikut berkhidmat. Soalnya tadi poinnya di awal kita beribnu itu panggilan ya, bukan karena ambisi. Jelas. Kalau kita ambisi belum tentu sampean ini bisa masuk ke dalam struktural NU. Iya benar. Ini panggilan. Panggilan bener-bener yo ketika dibilang layak nggak layak ya saya merasa nggak layak ketika aku berikut di NU ini. Tapi ketika ini kesempatan kan berarti bagi saya ini adalah panggilan. Saya harus memataskan diri untuk menjadi pimpinan di sini. Jadi pionir di organisasi ini. Kalau di teman di jaringan sekolah sendiri, Mas Roni juga lebih paham sebenarnya. Kita hari ini penggalaan pembikinan yang namanya pimpinan komisariat yang ada di sekolah-sekolah ma'arif. Bahkan nantinya kita ingin membuat yang namanya pengkaderan teman-teman yang di SMA, SMK. Itu namanya ISPT. Makestanya namanya ISPT dengan bahasa lain.
Dan alhamdulillah hari ini udah ada lebih dari 25 komisariat yang udah berdiri ya. Dan semakin hari ini semakin bertambah. Nanti juga di Departemen Jaringan Sekolah ini mau mengadakan yang namanya Forkopik ya. Forum Komunikasi Pimpinan Komisariat Kabupaten Pati. Dan juga nanti saya mendorong juga supaya bikin olimpiade yang nantinya memang memacu teman-teman ini supaya ayo bagaimana kita di sini harus berprestasi. Nah, ini bagi rekan-rekan semua yang berprestasi ya. Soalnya kan ketika kita masuk kuliah, Pak, pertanyaannya kan itu, punya prestasi apa? Gitu. Keunggulannya apa? Apalagi kita organisasi yang besar. Organisasi yang besar. Terus ada lagi Departemen Jaringan Pesantren, Departemen Olahraga Seni dan Budaya, Departemen Dakwah. Saya sebutkan saja lah. Kalau saya jelaskan satu persatu kayaknya kok waktunya nggak cukup itu. Wah, terus ini juga ya, kita lanjut aja terkait dengan program ya. Karena silakan yang ingin tanya-tanya program nantinya IPNU ataupun baik. Kalau di perempuan apa Pak? Kalau perempuan itu namanya IPPNU. IPPNU ya. Jadi kalau yang pelajar putra itu organisasinya adalah IPNU, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Tapi kalau yang perempuan beda lagi, namanya IPPNU, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Kalau IPNU itu jenjang organisasinya Pak? Struktural organisasi NU. Kalau IPNU itu setelah IPNU naik ke Ansor. Terus setelah di Ansor naik ke NU. Kalau IPPNU yang putri, setelah di IPPNU harus naik ke Fatayat. Setelah di Fatayat nanti naik ke Muslimat. Jadi ini ada pembedaan ya teman-teman ya. Jadi tidak usah khawatir misalnya wah melu IPNU IPPNU iki kumpulane lanang itu. Kalau teman-teman sendiri yang udah berkecimpung di NU udah paham betul. Ini bagi teman-teman yang notabene masih pengen tahu lah soal NU itu sendiri, IPNU sendiri. Saya juga membuka pintu lebar-lebar di kantor IPNU ketika teman-teman dari misal OSIS mana mau dolan, mau silaturahmi mau silaturahmi di kantor cabang, mau sharing-sharing soal organisasi, kegiatan-kegiatan yang bisa kita kolaborasikan. Kita sangat buka sekali pintu lebar-lebar. Ayo, apa yang bisa kita fasilitasi, apa yang bisa kita bantu, yang intinya ini membantu kalian dalam berproses. Nah, ini juga Pak. Ini kan tadi kita sudah banyak ya membahas tentang organisasi, terus Bapak juga rekan lah. Nah, Bapak ini ketuaan teman-teman ya. Ini rekan aja. Kan muda ya. Ini kan juga banyak tadi organisasi. Nah, terus kita masuk lagi ke podcast ini dengan topik gini Pak. Sampean kan ya juga berorganisasi tadi dengan kesekuan-kesekuan. Nah, terus ini cara membagi waktunya itu seperti apa? Cara membagi waktu saya tadi biar bisa profesional lah ya. Soalnya di organisasi kita juga butuh profesionalitas ya dalam berorganisasi. Terima kasih, bisa dijelaskan. Oke. Kalau saya itu pakainya itu skala prioritas. Skala prioritas ya. Jadi saya bisa memplotkan kewajiban saya di rumah, kewajiban saya kerja, terus saya ketika berorganisasi. Saya paling menjunjung tinggi yang namanya tanggung jawab. Karena memang hari ini itu tanggung jawab saya di kerjaan saya itu sangat mudah. Ini bisa saya tinggal. Intinya prioritas saya di sini ada di IPNU karena ini ngurusi umat akeh. Iya benar. Tidak bisa ditinggal. Tidak bisa ditinggal. Benar-benar saya ini prioritas utama saya di IPNU. Ketika memang tidak ada kegiatan lain yang memang memaksakan saya itu harus di sana, saya di sini di kegiatan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Soalnya saya komitmen. Saya komitmen pada diri saya apa yang menjadi tanggung jawab saya itu harus saya laksanakan dengan sepenuh hati dengan totalitas. Nah, membagi waktu saya tetap saya di sini komunikasikan dulu kepada orang tua saya. Bu, saya di sini dapat amanah untuk menjadi ketua IPNU. Saya di sini mungkin nantinya itu kurang bisa diminain tolong yang sifatnya itu kayak setiap hari gitu loh di rumah. Soalnya kan saya sering di kantor IPNU sendiri, di kantor NU sendiri. Saya memberikan saya menyampaikan apa adanya kepada orang tua saya. Yang namanya orang tua itu pasti paham lah. Apa yang menjadi keinginan anaknya, apa yang menjadi
peluang dari anaknya pasti akan mensupport. Nah, ini saya sangat disupport sekali dengan orang tua saya. Gak apa-apa, selama kamu sehat, selama kamu kuat, laksanakan urusan rumah, urusan semuanya, gak usah dipikirin. Misal nanti ada yang saya ibu butuhin, nanti tak bilang gitu. Gitu ya. Intinya saya udah selesai komunikasinya kepada Jadi orang tua ibu nggak saya. marah ya? Nggak marah. Nggak marah ya? Karena saya selesai di komunikasinya. Gitu Kan kan. banyak sekali teman-teman IPNI PPNU itu ada yang fase di mana mereka itu fase pertama izin kepada orang tua ini nggak bisa. Oh gitu. Nah, itu kurang saja memberikan edukasi. Oh, aku di IPNI ini bukan kegiatan negatif, aku. Saya justru di sini mengembangkan potensi saya untuk percaya diri, soal kedisiplinan dan berorganisasi ini. Nah, seperti itu. Terus saya juga kerja ya. Oh gitu. Wah ini teman-teman. Kerja saya juga agak santai ya. Jual baju. Ya alhamdulillah lah. Maksud banyak Mas. Itu gimana Mas Teh kok milih baju? Kalau di organisasi kan bukan organisasi IPNU kan bukan organisasi profit. Di mana memang tiap bulannya itu mungkin teman-teman ada yang berpikir dapat bayaran, enggak. Di IPNU ini enggak ada bayaran, benar-benar lillahi ta'ala. Iya benar-benar. Apa yang kita sumbangkan tenaga dan pikiran ini semuanya benar-benar tidak ada imbalan secara profit ya. Sama sekali. Nah, alhamdulillahnya jengene panggilan ya. Panggilan untuk berorganisasi. Rezeki itu pasti ada, Pak. Nah, terutama di usaha saya ini. Ini usaha yang saya rintis dari tahun 2018. Di mana dulu memang saya itu menjadi semacam sales baju lah. Tapi bukan saya itu nyetok barang atau ngambil barang secara banyak terus saya jual, enggak. Intinya saya itu usaha saya membuat baju seragam komunitas, seragam mahasiswa, seragam kantor. Kalau ada yang mau bikin baju, itu baru saya bikinin. Jadi nggak perlu nyetok, kan gitu. Dan alhamdulillah hari ini dengan saya berIPNI PPNU ya, dengan koneksi yang sangat luar biasa. Jujur saja, saya sangat pernah berpikiran seperti ini. Aku iki urip kok IPNU yo. Soalnya apa? Konsumennya juga rata-rata rekan-rekan IPNI PPNU. Apa ya kayak ada timbal baliknya. Ada timbal baliknya. Ketika saya di sini totalitas membuat mengerjakan hal yang baik, hal baik itu juga kembali kepada saya gitu loh. Dan ini terbukti ketika saya bekerja dengan usaha saya ini benar-benar benar-benar yang namanya rezeki, Pak. Tidak bisa dinyono-nyono. Dinyono-nyono diduga-duga maksudnya. Iya. Ini nggak tahu ya nyono-nyono itu apa. Bahkan hari ini untuk saya pribadi penjualan baju itu udah sampai Sumatera, terjauh Sumatera sih. Jambi, di Jambi itu, Kalimantan juga pernah. Itu benar-benar ya ada yang memang pure saya pribadi memasang iklan dan sebagainya, ada juga yang dari relasi rekan-rekan IPNI PPNU. Seringnya malah orderan hari ini itu gara-gara bukan promosi saya di iklan di Facebook dan sebagainya, tapi dari mulut ke mulut. Nah, ini loh ketua cabang bikin punya usaha seperti ini disupport. Nah, ini loh kelebihannya di NU. Kita punya basis massa yang sangat luar biasa. Ketika teman-teman di sini udah dipercaya, teman-teman udah mempunyai loyalitas yang tinggi, tetap akan diperhitungkan. Jadi gitu ya. Timbal baliknya itu netizen, ada. Ya. Jadi kita tidak usah mikir gimana ya. Kita berorganisasi harus mendapatkan keuntungan yang lebih. Itu jangan. Jadi kita manfaatkan organisasi ini untuk pengembangan diri kita supaya misal kita mempunyai ide gagasan baik itu nanti berbau produktivitas. Jadi kita bisa mengembangkan itu. Yang pastinya tadi telah disampaikan dengan Mas Na, kita pede pastinya. Kita tidak minder ketika misal kita jualan atau punya. Justru saya ini kayaknya satu-satunya ketua cabang yang sambil jualan ini. Sambil diminum ya kan ya? Sambil diminum. Udah saya minum tadi. Minum ya? Aku belum minum. Izin minum. Kayaknya saya satu-satunya ketua cabang yang jualan. Enggak apa-apa. Asal jangan bawa itu ya. Saya pengen lah bahwasanya
saya juga nggak begitu excited dengan biasanya kan ada yang berorientasi, masanya akeh, pengen jadi pejabat dan sebagainya. Enggak. Saya pengen ini bener-bener saya itu basic saya di Ini klarifikasi ya di wirausaha. Bukan. Ini untuk edukasi. Iya, kita edukasi aja ya ke teman-teman ya semua. Passion saya itu di wirausaha, Pak. Iya. Di wirausaha. Iya benar. Dan apa ya? Ketika passion itu didukung dengan kondisi lingkungan, ya ini juga sangat luar biasa. Di lingkungan IPNU, di kondisi lingkungan circle teman-teman IPNU PPN itu positif semua, Pak. Iya. Saling mendukung satu sama lain. Iya, benar. Untuk ayo kita teman-teman di sini punya keinginan apa didukung bareng-bareng, asal keinginan itu keinginan yang positif. Iya, benar. Teman kita ada yang kesusahan dibantu bareng-bareng. Iya, itu loh kelebihan kita punya banyak teman, kita berorganisasi. Ini kelebihannya seperti itu. Iya. Nah terus ini juga, ini kita masuk lagi ya ke untuk produknya yang dijual. Kita belum bahas loh tadi teman-teman. Ada kemeja, ya. Ada kaos, ada jaket, ada jas. Saya juga sering bikin jas di Almed itu, jas Almed, pondok-pondok kajian. Nah, bikin seperti ini bisa Pak ya? Atau ini juga bikin sendiri? Ini nggak bikin sendiri, ini beli dari Jawa Timur. Tapi bikin sendiri juga bisa. Oh, juga bisa teman-teman. Ini bagus ini bahannya. Ini ada namanya? Ada. Oh. Kita sebutin apa sih? Nggak apa-apa. Kita podcast ini adalah tujuannya ya. Yang pertama kita pengenalan produk-produk dari NU sendiri. Karena kader-kader ini juga banyak yang produktivitas dalam selain itu ikut organisasi, juga produktivitasnya di luar itu sangat tinggi sini ya. Itu lewat usaha. Nah, jadi ini nggak apa-apa rekan, ini kita sekalian kita sampaikan ya. Kalau namanya itu saya ambil nama Pati ya. Namanya itu Pati Barokah Konveksi. Pati Barokah Konveksi ya. Teman-teman. Pati Barokah Konveksi ya. Silakan dicatat. Ini gimana Pak? Apapun yang namanya barokah itu apa ya, akan bermanfaat bagi sekitarnya, Pak. Amin. Alhamdulillah. Iya, bagi saya juga niatan bikin usaha ini juga yang pertama soal ekonomi saya, yang kedua juga nantinya ini bisa membantu sekeliling saya. Misal ada rekan-rekan yang rekan-rekan juga ada yang mau belajar soal wirausaha atau pilih menekuni hal ini, itu bagaimana caranya? Boleh sharing, tak kasih caranya, tak kasih tahu bagaimana mendapatkan pembeli ya, mendapatkan pembeli dengan mudah. Bagaimana cara kita mempromosikan? Ini apa ya? Ilmu ini kan saya dapatkan kan secara otodidak ya. Ketika saya itu berada di lapangan, benar-benar mungkin teman-teman ketika ada yang minat untuk tentang kewirausahaan juga boleh lah nanti sharing-sharing kepada saya. Yang mau menyampaikan proposal kegiatan juga boleh di usaha saya. Ya seenggaknya nggak banyak, ya cukup lah untuk membantu sedikit-sedikit gitu loh. Saya juga sering Pak, yang namanya saya senang lihat kegiatan teman-teman yang ada di bawah itu senang. Ada banyak yang sampean punya usaha Pak, aku tak dibantu dibantu ya, sedikit-sedikit saya juga bantu. Soalnya aja barokah Pak ya. Barokah. Biar bermanfaat satu sama lain gitu loh. Yang namanya usaha kan, usaha ini kan kita cuma untuk memperkaya diri saja kan enggak. Kayaknya kurang etis gitu loh. Ya ini berarti itu juga. Setiap hari produksi pastinya ya. Setiap hari produksi, alhamdulillah. Setiap hari produksi, muntel. Dan mungkin ada garapan yang agak telat ya teman-teman di sini, mungkin ada yang garap. Ya mohon maaf, memang keadaannya seperti ini. Nyambi Pak. Iya nyambi. Sedikit demi sedikit. Terus ini kita ada sosial medianya Pak. Sosial media. Angga ditulis di Instagram Pati Barokah Konveksi. Pati Barokah Konveksi. Ya, jadi tidak susah ya ketika kita mencari konveksi di Google juga. Kita mau pesan. Nah, jadi ini ada itu Pak ya. Karena kita juga sudah bahas banyak, takutnya nanti kita waktu kelamaan ya. Teman-teman ini sibuk ya, bekerja ya pastinya. Boring nanti ya. Ada yang sekolah juga ya. Ini saya minta itu Pak.
poin atau nanti yang ingin disampaikan kepada kader-kader kita khususnya di IPNU. Terus gimana sih Kak, kita sebagai kader juga bisa lebih produktif, terus kita bisa lebih tadi ada 3 poin: berkolaborasi, terus mandiri, terus berkarya. Itu nanti poin-poinnya yang harus kita siapkan itu seperti apa? Visi saya yaitu yang di IPNU sendiri ini intinya teman-teman ini bisa bermanfaat dengan sekitarnya. Kita pakai tema besar pelajar berkolaborasi, mandiri dan berkarya. Tapi pada dasarnya itu semuanya apa yang jenengan penginkan atau poin yang bisa kita bungkus jadi satu. Ini dengan jargon kita, Pak. Iya. Ketika kita bilang salam pelajar itu teman-teman pasti jawabnya belajar, berjuang, bertakwa. Sebenarnya kita pakai 3 ini semuanya udah cukup. Iya. Ketika kita di sini berproses ya, yang namanya berproses kan kita tidak ada yang namanya batasan belajar kan. Iya, tidak ada. Belajar itu bukan untuk anak kecil saja, belajar itu juga untuk orang dewasa, orang tua. Semuanya kalau kita dasari dengan nama belajar, kita itu pasti akan mendapatkan hal-hal yang positif. Terus kita di sini dalam berorganisasi, dalam segala bidang apapun, kita perlu yang namanya berjuang. Kita harus sinause, terus kita perjuangkan lah. Iya, benar-benar. Nah, tips dan trik ketika kita mau mendapatkan kesuksesan, supaya produktif juga dalam berorganisasi, baca peluang dengan kita belajar, terus kita juga mengaktualisasikan dengan cara berjuang. Ya. Terus yang ketiga, jalur langit itu ada. Apa? Bertakwa. Kamu usaha tanpa doa, itu apa Pak? Usaha tanpa doa, apa rekan-rekan? Saya ngeblank ini teman-teman. Kalau doa saja tanpa usaha, sia-sia. Ininya pesan saya bagi para pelajar NU yang ada di Kabupaten Pati khususnya, terus semangat dalam berproses, jangan khawatir nanti mau jadi apa. Ya, saya yakin kalian ini adalah orang-orang pilihan yang ada di Nahdlatul Ulama, berproses dari IPNU yang nantinya akan meneruskan tongkat estafet Nahdlatul Ulama. Kalian adalah para calon Pak Yai, Bu Nyai. Nah, ini teman-teman harus pantaskan diri. Ayo, pantaskan diri untuk menjadi gardanya NU, pondasinya NU, pondasi NU yang ada di kita, Pak. Di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, di Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Ketika pondasi ini itu bukan kokoh, tidak kokoh, sebuah bangunan akan terlihat kokoh dan kuat ketika pondasi itu tertancap dengan dalam dan juga sangat kuat. Nah, kita di sini di organisasi ini kita harus tancapkan dengan kuat dan kokohkan semangat, bulatkan tekad untuk bersama-sama di sini mencapai kesuksesan dan tentunya juga untuk mencapai tujuan organisasi. Karena kita ada di dalam naungan Nahdlatul Ulama. Ingat, kalian adalah para kader istimewa, tidak ada yang lain. Termasuk martabak lah. Bukan hanya martabak yang istimewa ya, tapi kalian di sini istimewa. Kalian adalah orang-orang terpilih yang diberikan kesempatan berproses di dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Lewat IPNU dulu, nanti naik ke Ansor. Jangan menjadi kader yang telat tua ya. Apa itu, Pak? Telat tua itu maksudnya kenyamanan yang gune IPNU tok. Mek berprosesin IPNU belum kok nggak mau lanjutkan ke Ansor. Jangan menjadi kader yang telat tua. Ketika usianya udah selesai, yuk kita lanjutkan tongkat estafet di organisasi selanjutnya yaitu Ansor. IPPNU di Hatayat. Ini perlu saya sampaikan Pak, bahwasanya ya kalian ini yang akan menjadi bagian dari Ansor, bagian dari Fatayat, bagian dari NU, bagian dari Muslimat itu sendiri. Gitu ya. Jadi gitu, baca peluang ya, baca peluang. Terus ini terima kasih rekan Masna. Tadi juga sudah dijelaskan banyak hal terkait dengan mungkin kisah hidup, terus perjuangan di organisasi, terus bentuk motivasi-motivasi yang akan kita tuangkan ketika kita berorganisasi. Ini juga sudah dijelaskan oleh rekan Masna. Dan tiba kita di ujung acara. Kita pastinya akan tayang terus setiap hari Selasa. Dan alhamdulillah ini rekan Masna
sudah menyampaikan tadi, dan mohon maaf Pak, ini kita rekan ya, maaf Pak, terus kita akhiri. Dan alhamdulillah ini sampai sudah mau menyampaikan ya, kepada menyapa adik-adik di bawah, terus ibu bapak. Saya juga terima kasih udah diundang di podcast ini. Iya. Podcastnya memang baru gini ya, ini ya juga awal ya kita mengadakan podcast ini, dan harapannya ke depan kita juga ya bisa mengundang ya untuk jangan lupa teman-teman di sini rekan-rekan kita IPNI PPNU Kabupaten Pati Bakal Senung Nusantara, subscribe, bagikan channel YouTube ini kepada para pelajar-pelajar yang Kabupaten Pati. Intinya ini channel edukasi untuk kita bersama melihat atau nantinya menuangkan pikiran juga ya, ide-ide juga. Teman-teman juga bisa berkesempatan. Bagikan kepada teman-teman yang ada di, mungkin yang belum tahu, mungkin ada sosial media yang lain bisa Pak. Iya. Ingat bagi teman-teman semuanya, tagline pelajar IPNU adalah pelajar NU Pati berkarya ya. Pelajar IPNU Pati berkarya. Begitu ya, rekan ya. Saya cukupkan. Kita akan bertemu lagi ya minggu depan teman-teman. Jadi silakan yang mau ingin ngisi di sini nggak apa-apa ya. Jadi tidak harus saya. Silakan teman-teman bisa menghubungi kota admin. Oh, ini diminum dulu Pak. Kan? Terus ini kita akhiri aja ya. Ya. Begitu teman-teman, saya izin kondur dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.